Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah, semua ada sukacita di tempat ini, amin. Hari ini kita begitu berbahagia karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, saudaraku. Itu merupakan harapan bagi kita semua bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan dia nyata dalam hidup kita. Karena itu mari kita datang di hadirat Tuhan saat ini. Sudah tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Kita langsung datang berhadapan dengan Tuhan. Kita bawa hidup kita, tanggalkan segala beban dan pergumulan kita. Bawa hati, jiwa dan pikiran kita untuk mengagumi Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah mengalahkan maut. Maut saja sudah dikalahkan. Kita sudah beroleh kemenangan bersama dengan Dia. Mari kita pandang kemuliaan Allah. Kita kagumi Allah kita yang heran dan dahsyat dan ajaib.
bagimu Tuhan. Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sudah mengalahkan maut. Engkau Allah yang perkasa, maut Kau kalahkan Tuhan. Kau dahsyat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Kami sujud di hadapan-Mu, datang menyembah-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, terhormat bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kata sempurna kuasa-Mu, agungkan karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Dia sudah bangkit, amin. Ada harapan di dalam Yesus Tuhan, amin. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Kita sukacita, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita agungkan Allah kita. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan.
kita akan melihat anak-anak sekolah minggu dan image yang akan berikan kesaksian kepada Tuhan lewat talenta mereka. Shalom Bapak Ibu Jemaat dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami dari Image akan mempersembahkan lagu berjudul Waymaker. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. I
Sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak yang luar biasa. Kita bersyukur kita memiliki generasi yang dahsyat, yang semangat untuk melayani Tuhan dari muda. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu itu sempurna sekali di dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Apakah yang dapat kami lakukan untuk membalas semuanya itu Tuhan? Selain memberikan seluruh kehidupan kami untuk mengabdi kepada Engkau Tuhan. Itu merupakan bukti cinta kami kepadamu. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku
Tidak ada yang kami butuhkan melebihi pribadi Yesus. Kau cukup bagi kami. Iya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia mati dan bangkit supaya kita dilayakkan menjadi anak-anak Bapa, supaya kita layak menerima yang terbaik dari Tuhan. Lebih dari kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari bawa lidahku, bawa lidahku. Bahkan kami menyongsong masa depan dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang murah hati, Engkau Bapa yang peduli, Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus, singkapkan segala selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengenal kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, nyatakan kebenaran-Mu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di
dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak Engkau lawat, urapi guru-guru sekolah minggu dengan hikmat kuasa otoritas-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Katakan kiri kanan kita, bro, Tuhanmu itu hidup, bilang. Dia sudah bangkit, bilang. Tuhanmu itu hidup, dia sudah bangkit. Amin. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa merayakan Paskah. Ya, ada satu foto yang dikirim orang ke saya, dan ketika saya baca itu saya pikir luar biasa, saudara ya. Paskah itu katanya singkatan pasti aku selamat karena Allahku hidup. Paskah itu pasti aku selamat karena Allahku hidup. Saudara, peristiwa Paskah itu peristiwa yang sangat penting. Tapi seringkali kita merayakan Paskah itu biasa-biasa saja, saudara. Saudara coba bayangkan kalau Yesus tidak bangkit dari kubur. Natal tidak ada nilainya. Betul? Gak ada nilai. Pelayanan kita gak ada nilainya. Kekristenan itu menjadi bernilai. Semua yang kita lakukan menjadi bernilai itu karena Yesus bangkit dari kubur. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit dari kubur, maka Yesus sama dengan kita, sama dengan para nabi, sama dengan semua orang. Yang membedakan Yesus dengan semua manusia adalah dia lahir, dia mati, dan dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Di dalam sejarah jagat raya alam semesta, satu-satunya pribadi yang pernah mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya cuman Yesus. Ada orang yang mati dan bangkit, tapi mati lagi. Siapa? Lazarus. Mungkin ada yang lain juga. Tabita. Mati, bangkit, tapi mati lagi. Tetapi Yesus mati, bangkit, dan hidup selamanya. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, saudara. He is risen. Dia telah bangkit. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, saudara? Matius pasal 28 ayat 5-7, saya akan bacakan bagi kita. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus bangkit, di mana para wanita, luar biasa saudara ya. Wanita yang pertama yang mencari kubur Yesus. Kalau saudara baca nanti konteks itu, para wanita. Saya kadang berpikir gini, memang pertama kali manusia jatuh dalam dosa itu siapa? Wanita. Rekonsiliasi pertama dilakukan terhadap wanita. Hebat Tuhan itu ya. Matius 28 ayat 5-7, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut. Katakan kiri kananmu, bro, jangan takut. Bilang. Jangan takut. Ayo, siapa di sini yang masih takut? Takut masa depan, takut gagal, takut nggak laku-laku, nggak dapat jodoh. Halo? Jangan takut. Kenapa kita nggak perlu takut?
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, kalau saudara baca konteks di atas, saat itu pagi-pagi, hari pertama. Hari pertama itu hari berapa? Hari apa, saudara? Hari Minggu. Karena hari Sabat itu hari Sabtu. Yesus harus disalibkan sebelum Sabat, hari Jumat. Jadi kita ini, saudara, beribadah bukan karena merayakan Sabat. Ada banyak orang Kristen masih belum mengerti. Kita ibadah hari Minggu bukan karena Sabat. Karena Sabat itu adalah Taurat. Dan Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Hari Minggu itu hari pertama. Makanya nanti di Kisah Para Rasul dikatakan, pada hari mereka kumpul pada hari pertama tiap-tiap minggu. Rasul-rasul itu kumpul juga hari Minggu, pada hari pertama minggu itu katanya. Terus ngapain kita ibadah hari Minggu? Perhatikan, kita ibadah hari Minggu bukan untuk merayakan Sabat, tapi merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita beribadah hari Minggu merayakan kemenangan Tuhan dari kematian. Makanya kenapa ibadah orang Kristen itu tidak lagi hari Sabtu atau hari Sabat, tetapi hari Minggu. Kalau kita lihat peristiwa itu, saudara, menarik. Alkitab katakan terjadi gempa bumi sehingga batu yang menutupi kubur itu terguling. Saudara, kenapa batu itu harus terguling? Apakah supaya Yesus bisa keluar? Ketika Yesus bangkit, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita pun nanti kalau Yesus datang, tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Lalu terus kenapa malaikat harus menggulingkan batu itu? Bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur, bukan. Tetapi supaya kita manusia bisa menyaksikan bahwa Yesus yang sudah dikubur itu sudah bangkit. Kalau batu itu tidak digulingkan, kalau batu itu tidak digeser, maka orang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Makanya itu harus digulingkan sama malaikat, supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak ada lagi dikubur, saudara. Jadi kalau cari Tuhan tidak perlu ke Israel. Amin. Karena dia bukan cuma ada di sana, dia ada di mana-mana. Terlebih dia ada di mana? Di dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Oke. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Sangat penting. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka Yesus sama dengan manusia pada umumnya, sama dengan para nabi, sama seperti kita, dan tidak bisa menyelamatkan. Bagaimana dia mau menyelamatkan kita? Dia sendiri tidak bisa keluar dari kubur. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus, sehingga dia sanggup menyelamatkan kita dari maut.
Satu-satunya pribadi yang sudah mengalahkan maut cuman Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada satupun. Semua nabi mati dan mati selamanya. Semua rasul mati dan mati selamanya. Tapi Yesus, dia mati, bangkit dan hidup. Karena alam maut tidak mampu menahan dia. Kematian itu merupakan akibat dari dosa, saudara. Roma 6 ayat 3 dikatakan, upah dosa adalah maut. Yesus tidak berdosa sehingga maut tidak sanggup menahan dia. Karena itu bersyukurlah. Bersyukur. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari nanti. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Rasul Paulus bilang gini kepada jemaat di Korintus, saudara. Kalau Yesus itu tidak bangkit, sia-sia semua. Kepercayaan kita kepada dia sia-sia. Kita ini orang yang paling malang. Karena semua perbuatan baik, semua pelayanan kita nggak ada nilainya. Ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, perhatikan. Kalau Yesus tidak datang, dia tidak mati, dan dia tidak bangkit, saudara, maka seluruh umat di dunia tanpa terkecuali itu nasibnya masuk neraka. Semuanya tanpa terkecuali. Tetapi Yesus nggak ingin kita masuk neraka, karena kita ini berharga. Kenapa kita berharga? Karena ada rohnya Tuhan dalam diri kita. Ketika dia hembuskan nafasnya kepada Adam, itu dia hembuskan rohnya. Dan itu sangat berharga. Dan itu kekal. Tuhan gak mau kita masuk neraka. Oleh karena itu dia datang, dia mati, dan dia bangkit. Ketika Yesus sudah bangkit, maka akan ada penghakiman. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada penghakiman. Semua langsung diseret ke neraka bersama dengan iblis. Tetapi karena Yesus bangkit, maka ada penghakiman. Dan semua manusia nanti dihakimi di tahta Kristus. Dia akan menghakimi. Dan dia akan lihat dia ini di dalam Kristus atau tidak. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Kristus yang akan diselamatkan, saudara. Makanya dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa harus lewat Yesus? Karena dia Tuhan dan dia yang sudah menebus. Makanya hanya orang-orang yang di dalam Kristus, hanya orang-orang yang menghormati Kristus yang akan dibawa dia masuk ke dalam kerajaannya. Ini penting, saudara. Jadi kita bersyukurlah. Karena apa? Semua yang kita lakukan di dalam Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Semuanya punya nilai kekal. Kalau Kristus tidak bangkit, semua yang kita lakukan tidak ada nilainya. Tidak bernilai kekal. Semua kebaikan, semua amal ibadah, semua pelayanan kita tidak bernilai. Tapi karena Kristus sudah bangkit, semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu menjadi bernilai.
Luar biasa. Saya mau membahas ini lebih dalam. Pesan pertama yang disampaikan malaikat pada saat Tuhan Yesus bangkit adalah apa, saudara? Jangan takut. Menarik. Katanya ya, kalimat pertama itu sangat penting. Kalau kita jadi public speaking katanya, itu 30 menit pertama yang kita sampaikan itu sangat penting, saudara. Kalau saudara ketemu sama orang, itu kalimat pertama kamu ketemu orang itu sangat penting, betul nggak? Ketika Yesus bangkit, kalimat pertama yang dia sampaikan kepada para perempuan-perempuan adalah jangan takut. Menarik, saudara. Jangan takut. Saya coba renungkan. Matius 28 ayat 5 dikatakan akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Bagi setiap kita yang mencari Tuhan, ada satu kalimat yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu. Jangan takut. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada satu kalimat penting. Jangan takut. Kalau sampai saya katakan kepada seseorang jangan takut, itu artinya apa, saudara? Berarti saya jamin orang itu. Betul? Betul? Saya jamin. Kita lihat ini, saudara. Kita kembali ke proses awal kehidupan, saudara. Bandingkan dengan ini. Respon pertama saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa adalah apa, saudara? Takut. Lihat. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, reaksi pertama dalam diri mereka adalah hidup dalam ketakutan. Makanya ketika Yesus bangkit dari kematian, hal yang pertama dia sampaikan, jangan takut. Dosa itu membuat kita hidup dalam ketakutan. Dosa itu membelenggu hidup kita di dalam ketakutan. Dan orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang paling menderita. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan, ingat, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Alkitab katakan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dan hari-hari ini dunia dipenuhi oleh roh ketakutan, saudara. Coba, kenapa orang hidup dalam dosa? Dosa itu akan melahirkan dosa. Dosa membuat kita hidup dalam ketakutan. Ketakutan ini akan menimbulkan dosa lagi. Ketakutan ini akan menimbulkan dosa. Kenapa orang mencuri? Takut nggak bisa makan. Betul? Takut nggak bisa makan. Kenapa orang kedukun? Takut masalahnya nggak bisa selesai. Kenapa orang berbohong? Semua digerakkan oleh ketakutan, dan ketakutan itu adalah konsekuensi dari dosa. Saya bersyukur, saudara, ketika saya mau dipasang ring itu, saudara, saya heran, sedikit pun rasa takut gak ada, saudara. Gak ada. Saya bisa tenang, santai, seolah-olah gak ada terjadi apa-apa, saudara.
Dan saya tahu itu Roh Kudus yang buat. Padahal dokter bilang gini loh, Pak, sudah siap ya? Bapak doa, saya doa dengan cara saya. Karena ini gak mudah. Risikonya ada 2, pendarahan dan kematian, dia bilang. Tapi saat itu saya bisa tenang, saya bilang, dokter, lakukan yang terbaik. Saking saya tenangnya saudara, saya sempat tidur setengah jam. Prosesnya itu 2 jam saudara. Saya bisa ketiduran saudara. Padahal tidak dibius saudara. Dari situ saya baru mengerti. Oh, begini tuh kalau hidup di dalam Tuhan itu. Saya banyak melihat saudara orang ya, kalau dia belum bertobat atau hidup dalam dosa, kalau dia di ujung maut, hidup dalam ketakutan luar biasa. Gelisah, makanya saudara lihat, setiap orang yang mau mati, dia gelisah dan gak bisa tidur. Karena apa? Sesungguhnya dia hidup dalam ketakutan. Semua orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya punya teman pendeta, wah ini betul-betul saya bilang ini pendeta, betul-betul dalam Tuhan. Sore-sore dia makan, ngobrol sama istri anak, dia bilang, aku tak istirahat sih yo. Istirahat saudara. Bablas, gak bangun-bangun. Oh saya bilang, ini betul-betul damai sejahtera betul ini saya bilang. Saudara, untung dia sudah tua saudara, anaknya sudah besar-besar, sudah menikah. Jadi ketakutan itu sebenarnya konsekuensi dari dosa. Coba kita lihat, kenapa kita hidup dalam ketakutan? Karena saudara hidup dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, kita nggak punya kemampuan lagi untuk percaya kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya percaya sama Tuhan, saudara tidak lagi dikuasai ketakutan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita. Kenapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar, dan kuasanya sanggup menolong kita. Katakan kiri kananmu, bro, Tuhanmu itu hidup, bilang. Tuhanmu itu bisa melihat apa yang kau alami. Tuhanmu itu bisa merasakan apa yang kau alami. Tuhanmu itu bisa mendengar setiap seru doamu. Tuhanmu itu berkuasa menolong engkau. Matius 28 ayat 6 dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Sejauh mana kebangkitan Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan ketenangan bagi kita, memberikan keberanian kepada kita untuk menyongsong masa depan, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Engkau punya Tuhan yang hidup. Dia bisa tahu. Mungkin orang lain gak tahu apa yang kau rasakan. Mungkin orang lain gak mau mendengar seruanmu, cerita hatimu. Mungkin orang lain tidak mau menolong engkau. Kalaupun dia mau, dia tidak mampu menolong engkau. Tetapi hari ini ada berita baik, bahwa Tuhan kita, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dengan firman-Nya Dia ciptakan alam semesta ini, Dia hidup. Dia hidup. Karena Dia hidup, perlakukanlah Dia sebagai pribadi yang hidup. Ajak ngomong Dia. Sampaikan semua isi hatimu kepada Dia. Berharaplah hanya kepada Dia. Seringkali kita terjebak kepada ateis praktis. Kita bilang kita percaya Tuhan, tapi faktanya kita tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang hidup. Kita lebih percaya kepada orang lain
daripada kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada paranormal daripada kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada uang kita daripada kepada Tuhan. Saudara, saya bersyukur saudara, saya punya Tuhan yang hidup. Saya selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saya mulai khawatir, saya bilang, Tuhan, aku khawatir Tuhan. Aku khawatir. Ketika aku sudah mulai kecewa, saya bilang, Tuhan, aku kecewa Tuhan. Aku kecewa. Nanti dia akan berbicara dengan lembut, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari stop menjadi ateis praktis. Beragama tapi tidak bertuhan. Cuman kita satu-satunya di dunia ini yang memanggil Tuhan itu Bapa. Makanya Gus Dur pernah punya guyonan, saudara. Agama di dunia ini yang Tuhannya paling dekat adalah agama Kristen. Kalau orang Hindu manggil Tuhan apa, saudara? Om. Kalau orang Kristen manggil Tuhan apa? Bapa. Saking dekatnya. Kalau kita harus teriak-teriak dulu manggil Tuhan, katanya. Ini omongan Gus Dur. Ini omongan Gus Dur. Saudara, bersyukurlah karena Tuhan itu sebagai Bapa. Saya ini seorang bapak, saudara. Saya paling gak bisa melihat anak saya nangis. Saya paling gak bisa melihat anak saya susah. Serius. Bahkan ketika saya memukul anak saya pun, hati saya pun sebenarnya sesek. Betul? Saudara tahu? Bahkan ketika Tuhan menghajar engkau, sebenarnya hatinya pun sesek. Karena Tuhan tidak ingin sebenarnya menghajar kita. Tuhan hanya ingin dia ngomong aja kita sudah dengar, saudara. Saudara, mari banggalah memiliki Tuhan yang hidup. Jangan pernah merasa sendiri, saudara. Jangan merasa engkau berjuang sendiri. Dia katakan, aku Immanuel. Aku menyertai engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Tapi seringkali ketika dia mau berkomunikasi sama kita, kita cuek-cuek saja, saudara. Kita nggak mau melibatkan dia. Kita nggak percaya bahwa dia mengerti perasaan kita. Saya selalu katakan gini, saudara. Dan ini saya lakukan. Jangan pernah menangis di hadapan manusia. Karena kamu akan dipermalukan. Menangislah di hadapan Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa mengerti tetesan air mata kita, saudara. Hanya Tuhan. Makanya saya senang, saudara, kalau sampai masuk hadirat Tuhan, saya nyembah, air mata jatuh. Saya senang. Karena saya tahu Alkitab katakan setiap tetesan air mata kita ditampung Tuhan di mana, saudara? Di kirbatnya. Setiap tetesan air matamu di hadapan Tuhan itu berarti. Setiap tetesan air matamu di depan orang lain, saudara, mungkin itu menjadi hinaan, tapi di hadapan Tuhan itu korban persembahan, Alkitab katakan. Orang yang berlutut dan menangis di hadapan Tuhan, dia akan mampu berdiri di hadapan siapapun dan menghadapi apapun. Kekuatan kita adalah ketika kita datang sama Tuhan. Jadi kenapa kita gak boleh takut, saudara? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Tempatkanlah dia sebagai pribadi yang hidup. Berkomunikasilah dengan dia. Bangun pagi bilang, Tuhan terima kasih. Buat sepanjang malam Tuhan sudah jaga aku. Terima kasih. Tuntun aku sepanjang hari ini. Sertai aku sepanjang hari ini. Ajar aku sepanjang hari ini. Beri aku hikmat-Mu apa yang harus kulakukan. Mampukan aku melihat segala sesuatu seperti Engkau melihat. Mampukan aku meresponi segala sesuatu seperti Engkau meresponi.
engkau mulai bekerja atau sekolah, engkau menghadapi sesuatu, mungkin temanmu menjengkelkan, engkau ditipu, jangan cepat-cepat bereaksi. Ingat, engkau punya Tuhan yang hidup. Lapor sama dia, Tuhan, saya diperlakukan seperti ini, saya harus seperti apa? Ajari saya, kasih saya kemampuan. Wow, kalau kita bisa masuk di sini saudara, tidak ada satupun masalahmu yang membuat engkau bisa lemah, loyo, gak semangat melayani Tuhan, kepahitan, gak ada. Makanya selalu saya katakan, ingat beberapa tahun yang lalu ada satu kata yang selalu saya bilang, kepahitan itu kampungan. Katakan kiri kananmu, bro, kepahitan itu kampungan. Bilang, kita ini warga kerajaan Allah, bukan warga kampungan saudara. Amin. Kampungan. Karena kita tahu bahwa dia hakim yang adil, dia pasti membela kita. Kalau saya tahu ada orang yang macam-macam sama anak saya, saudara, nyawa saya taruhannya. Betul? Kita sebagai bapak melakukan itu. Apalagi Tuhan yang berkata kepada kita, kita ini biji matanya saudara. Biji matanya. Saya itu sayang sama anak saya saudara. Sama Joseph, Gaby saya sayang saudara. Saya rela mati buat dia. Saya rela banting tulang buat dia. Tetapi saudara, jangan coba-coba dia toel biji mata saya saudara. Saya tempeleng dia saudara. Betul gak saudara? Berarti apa? Sekalipun saya rela mati buat anak saya tidak rela dia colek biji mata saya saudara. Betul? Alkitab katakan kita bukan cuma sekedar anak, kita ini biji matanya Tuhan. Siapa yang coba-coba colek engkau, berurusan dengan Tuhan saudara. Loh, tapi kenapa saya sudah diperlakukan seperti ini tapi Tuhan gak peduli? Jangan-jangan kita belum biji matanya saudara. Kita ini mata yang jalan-jalan kemana-mana saudara. Makanya menakutkan. Mata yang lari kemana-mana. Kalau engkau biji matanya Tuhan, waduh enak. Makanya saya kalau ada orang memperlakukan saya apa saja, saya bilang, sakarapmu, Tuhan yang menjadi hakim antara engkau dan saya. Wah, itu kata-kata yang saya paling suka saudara. Tuhan yang menjadi hakim. 2, kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Saudara perhatikan. Perhatikan. Di dalam saya baca ini dulu ya. Dikatakan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau, bukan itu. Ayat mulai 19. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Perhatikan. Perhatikan. Sebelum Yesus disalibkan, dia sudah berkata apa yang akan terjadi kepada dia. Markus 8 ayat 31 dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 9 ayat 31 dikatakan, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh,
ia bangkit. Kalau janji kebangkitan dari kematian dia sanggup genapi, saya percaya semua janji yang ada di Alkitab pasti Tuhan bisa genapi. Asal kita percaya dan taat. Jadi kebangkitan Yesus menjadi garansi, menjadi jaminan bahwa semua firman Allah tidak akan gagal. Tidak akan gagal. Tidak akan pernah gagal. Saudara, kalau saya pernah bilang gini, kayaknya saya 1 bulan lagi saya akan mati, dan setelah itu saya bangkit lagi. Saudara percaya enggak? Percaya enggak? Tahu-taunya tiba-tiba saya bangkit lagi. Wow. Setelah saya bangkit lagi, semua omonganku saudara percaya enggak? Percaya enggak? Percaya, uang kematian aja dia bisa kalahkan. Jadi jangan pernah ragukan firman Tuhan, saudara. Kalau janji kebangkitan dari kematian aja dia sanggup genapi, janji pemeliharaan dia pasti genapi. Janji kesembuhan dia pasti genapi. Janji diberkati dia pasti genapi. Janji damai sejahtera dia pasti genapi. Janji kebahagiaan dia pasti genapi. Ada 6.000 janji Tuhan di Alkitab. Tuhan Yesus bilang gini, lebih gampang bagi Tuhan menghancurkan dunia ini daripada menggagalkan 1 titik atau 1 iota dari Taurat. Saudara, wow. Bagi Tuhan untuk tidak menggenapi janjinya itu jauh lebih sulit daripada menghancurkan dunia ini. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Dia nggak mungkin berbohong. Kalau sampai dia berbohong, dia berarti berdosa. Kalau dia berdosa, berarti dia gagal jadi Tuhan. Karena itu jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Kenapa kita nggak mengalami janji Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak mampu menggenapi janjinya, tapi karena kita nggak mau percaya dan taat. Karena percaya dan taat itu merupakan pintu masuk untuk kita mengalami janji Tuhan. Karena itu saudara, cintailah firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan karena janji Tuhan ada di situ. Janji Tuhan ada di situ. Konon katanya, saya belum pernah cari saudara. Katanya beberapa tulisan, beberapa artikel mengatakan seperti ini. Ada 365 kali Alkitab mencatat, jangan takut. 1 tahun ada berapa hari saudara? 365. Artinya apa? Begitu engkau bangun pagi, pesan pertama yang Tuhan sampaikan, nah, jangan takut ya, aku menyertai engkau. Besok bangun pagi, dia katakan lagi, nah, jangan takut ya, aku menyertai engkau. Karena itu saudara, hiduplah benar. Jangan ketakutan kita membuat kita hidup dalam dosa. Jangan ketakutan kita membuat kita menduakan Tuhan. Jangan ketakutan kita membuat kita mengkhianati Tuhan. Kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan bahwa firman Allah
tidak akan mungkin gagal. Wow. Ini yang membuat saya senang baca Alkitab, saudara. Karena saya percaya satu saat firman ini akan menjadi nyata dalam hidup saya. Cuman masalah waktu. Makanya iblis gak suka kita mencintai firman, saudara. Makanya saudara begitu baca Alkitab, saudara, apa yang terjadi? Ngantuk. Karena iblis tahu begitu engkau hidup dalam firman, wow, gak ada yang bisa mengalahkan engkau. Yesus lawan iblis pakai apa, saudara? Perhatikan, ketika Yesus dicobain, berapa kali Yesus dicobain? 3 kali. Yesus tidak bilang gini loh, dalam namaku, ini engkau iblis. Bukan. Bukan. Ketika iblis mencobai Yesus, Yesus bilang apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus lawan iblis dengan firman. Alkitab katakan firman itu apa? Pedang, roh. Dan ingat, iblis cobain Adam, Hawa pakai apa? Firman. Iblis cobain Yesus pakai firman. Tapi firman yang diselewengkan, saudara. Bayangkan, iblis sudah godain kita atau cobain kita lewat firman. Kita nggak punya firman yang benar. Akhirnya apa? Babak belur. Saya selalu kasih ilustrasi gini, saudara. Saudara jangan berpikir iblis itu nggak hafal Alkitab. Miliaran tahun dia di sorga loh, bersama dengan Tuhan. Dia tahu betul siapa Tuhan, dia tahu betul karakter Tuhan, dia tahu betul firman Tuhan. Makanya dia selewengkan Hawa pakai firman, selewengkan cobain Yesus dengan firman. Dia punya firman. Dia kuasai firman yang daripada Tuhan. Dan dia cobain kita nggak punya firman. Akhirnya kita mendengar suara iblis. Kita pikir suara Tuhan, tahu-taunya suara hantu. Saya selalu kasih ilustrasi gini. Ibarat kita perang, saudara, sama iblis. Iblis datang bawa samurai. Set! Wow, firmannya tajam dan panjang, saudara. Saudara sok-sokan bilang, oh saya anak raja. Saudara keluarkan apa, saudara? Pisau dapur. Set! Babak belur. Karena engkau cuma hafal firman 3 ayat. Itu pun grudal-gradul. Makanya banyak orang Kristen tertipu oleh iblis. Tapi dia nggak sadar dia sedang ditipu iblis. Karena dia tidak menguasai firman. Wow. Mari kita bangun gerakan mencintai firman Tuhan. Amin. Bangun gerakan mencintai firman Tuhan. Daripada engkau baca statusnya orang, kepo statusnya orang. Ayo, siapa di sini yang suka kepo statusnya orang? Kepolah dengan firman Tuhan. Amin. Kepolah dengan firman Tuhan. Sudah mulai ada toel-toel. Saling kepo itu, saudara. Baca firman. Mazmur itu saya suka sekali, saudara. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara pingin berhasil? Nggak mencintai firman, itu namanya jaka sembung naik ojek, kagak nyambung jack. Gak nyambung. Karena rahasia diberkati Tuhan, mencintai firman. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus memberi jaminan bahwa kita ini milik Tuhan. Waduh, ini saya suka sekali, saudara. Dikatakan gini, jadi jika kita telah mati dengan Kristus,
Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu apa? Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ingat konsep penebusan. Yesus mati di atas kayu salib menebus kita dengan darahnya, dengan nyawanya, dan Alkitab katakan itu sudah lunas dibayar. Berarti sekarang kita milik siapa, saudara? Milik Kristus. Ketika engkau merasa engkau berhak atas hidupmu, itu pemberontakan kepada Tuhan. Itu pelecehan kepada Tuhan. Saya ini gak suka kucing, saudara. Saya gak suka kucing. Tapi anak saya suka kucing. Sampai suatu saat kami punya kucing. Yang punya kucing siapa? Anak saya. Karena anak saya punya kucing, itu jadi milik saya enggak? Milik saya. Saya yang tadinya enggak suka kucing, tapi karena itu sudah milik saya. Saudara tahu, anak saya punya kucing tapi enggak peduli makanannya. Karena anak saya tidak peduli makan kucing, yang tiap hari kasih kucing makan siapa? Saya. Saya yang memperhatikan kucing, beliin pindang, kasih makan tiap hari. Kucing sudah makan, saya belum makan. Karena sudah menjadi milik saya. Ketika saya renungkan ini, wow, saya punya kucing saja, saya pelihara itu kucing dengan luar biasa. Saya sayang itu kucing. Saudara, engkau milik Tuhan. Engkau milik Tuhan. Gak mungkin dia tidak pelihara. Gak mungkin dia tidak jagai. Sampai akhirnya kucing saya itu kabur, gak tahu kemana. Setelah kucing itu kabur, saya tidak lagi ngasih makan kucing itu. Saudaraku, selama engkau tinggal di dalam Tuhan, karena engkau miliknya, gak mungkin engkau tidak dipelihara. Gak mungkin engkau tidak dijagai. Daniel ada di sini. Daniel ini tinggal di rumah kami 3 tahun. Selama 3 tahun dia tinggal di rumah kami, pernah gak Daniel gak makan? Enggak. Pernah gak pusing besok mau makan apa? Enggak. Saya yang kasih dia makan, saya yang mikirin uang sekolahnya, semua kebutuhannya tanggung jawab saya, karena dia tinggal di rumah saya dan dia hidup bersama dengan saya. Setelah dia lulus SMA, dia ke Surabaya, kembali ke orang tuanya. Saya sudah tidak pusing lagi dia mau makan apa. Saya tidak bertanggung jawab lagi atas kehidupannya, karena dia sudah keluar. Tanggung jawab saya tinggal satu, mendoakan dia setiap hari. Lepas dari situ, dia sudah bertanggung jawab atas hidupnya. Selama engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, selama engkau tinggal dalam rencana Tuhan, selama engkau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan pasti jamin hidupmu. Tetapi begitu engkau keluar mencari jalanmu sendiri, Tuhan tidak bertanggung jawab. Bora ada di rumah kami sekarang. Daud masih ada di rumah kami. Brian 3 hari seminggu di rumah kami. Selama dia tinggal di rumah kami, mereka gak pernah pusing mau makan apa. Saya yang memikirkannya. Karena ketika dia tinggal di rumah kami, mereka bagian dari kami. Selama engkau bagian dari Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak pelihara.
Yesus sudah tebus kita, saudara, dengan nyawanya. Kalau nyawanya dia sudah berikan kepada kita, gak mungkin kebutuhanmu dia tidak berikan. Amin. Amin. Karena itu jangan takut, saudara. Jangan takut. Karena Tuhan yang menjamin kita ini miliknya. Saya punya handphone itu, saudara, sudah belasan tahun, saudara. Selama handphone masih bisa saya pakai, saya rawat. Rusak saya perbaiki, baterai habis saya isi baterai, pulsa habis saya isi pulsa. Selama saya masih bisa pakai. Satu saat kalau udah gak bisa dipakai, diapain, saudara? Buang. Walaupun saya beli dulu mahal, 3,5 juta. Kalau sudah gak bisa dipakai, diapain? Engkau sudah dibeli oleh Yesus. Tuhan pengen pakai hidupmu. Kalau engkau sudah tidak bisa dipakai lagi, diapain? Dibuang ke neraka. Bukankah itu kisah orang yang punya 1 talenta? Dia gak berguna bagi Tuhan, dibuang. Bukankah itu yang Tuhan katakan kepada pohon ara yang tinggal di kebun anggur? Sudah 3 tahun dia ada di kebun anggur ini, buat apa dia percuma ada di sini? Tebang! Yesus sudah beli hidupmu. Dia pasti rawat, dia pasti pelihara, dia pasti jaga. Tapi ingat, dia ingin pakai hidup kita untuk kepentingan dia. Amin. Relakanlah dirimu dipakai oleh Tuhan. Kalau sudah tidak bisa dipakai lagi, diapain, saudara? Dibuang. Dibuang, serius. Dibuang. Yudas, dengan sabar Tuhan mendidik dia. Dengan sabar Tuhan mempercayakan dia. Saya mau tanya, kira-kira Yudas waktu pernah buat mujizat enggak, saudara? Pernah enggak Yudas buat mujizat? Saya percaya pernah. Ketika Tuhan mengutus rasul-rasul, murid-murid berdua. Kira-kira Yudas ada di situ enggak? Ada. Dan mereka bilang, kami melihat bahwa iblis, setan itu tunduk kepada kami, kata mereka. Tapi Yudas tidak pernah bertobat, saudara. Yudas tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Yudas tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Yudas memanggil Yesus guru. Makanya dia suka nyolong uang gereja. Sekalipun dia tinggal sama Yesus, dia suka nyolong uang persembahan. Satu saat Tuhan buang dia. Tuhan buang. Saudara, kita ini milik Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Yang keempat, ini yang terakhir. Kebangkitan Yesus memberi jaminan akan adanya kehidupan kekal. Waduh, saudara, apa artinya? Engkau di dunia ini orang terkaya di dunia, tetapi engkau tidak punya kehidupan kekal. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara. Wow. Bagi orang Kristen, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Bagi orang yang di dalam Tuhan, kematian adalah pintu masuk untuk kita hidup di dalam kekekalan. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kematian adalah pintu masuk untuk mereka masuk ke dalam kebinasaan kekal, saudara. Jadi orang Kristen sebenarnya udah gak perlu takut mati, saudara. Tapi tidak perlu juga cari-cari mati. Karena tanpa dicari-cari pun suatu saat kematian itu pasti datang. Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup, itu artinya aku hidup memberi buah. Saudara, biar 4 alasan ini, saudara, yang membuat kita gak perlu takut, saudara. Amin. Hari-hari ini dunia dikuasai oleh rasa takut. Tapi kita sebagai anak Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, saudara. Dia tahu
Dan Dia mau dan Dia mampu untuk menolong setiap kesulitan kita, saudara. Ya, kita ini miliknya. Gak mungkin Dia tidak pelihara, gak mungkin. Bahkan kematian pun bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Karena kita tahu bahwa Dia imam besar kita, saudara. Satu saat Dia yang akan menghakimi dunia. Jadi gini, saudara, satu saat terjadi penghakiman, Yesus akan datang sebagai Raja menghakimi. Dia tidak lihat engkau dari gereja mana. Oh, MDC masuk. Oh, enggak, saudara. Dia tidak lihat, saudara, hartamu berapa. Dia tidak lihat jabatanmu apa. Bahkan dia tidak lihat pelayananmu. Yang dia lihat adalah, apakah engkau menghormati Yesus? Apakah Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Tuhan itu artinya kurios. Kurios artinya Tuan, pemilik. Apakah kita ini sudah menjadi miliknya Dia? Artinya hidup kita dipakai untuk kepentingan Dia. Ketika Dia lihat, wow, ini milikku, maka Dia bilang, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Jangan takut, saudara. Hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita berjuang sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, saudara. Ada hari esok. Jangan takut. Dia yang memegang hari esok kita. Ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami menyembah Tuhan yang hidup. Engkau bisa melihat semua yang terjadi dalam hidup kami, segala pergumulan kami, segala kekhawatiran kami, segala jatuh bangun kami, segala perjuangan kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Engkau turut merasakan apa yang kami rasakan, sehingga kami tidak pernah sendiri. Bahkan Engkau mau dan mampu untuk memulihkan, memberikan kekuatan dan menolong kami. Buka mata kami untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan hikmat-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau. Pulihkan kami, Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran itu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Segala roh ketakutan, intimidasi iblis
aku ikat, aku tawan, aku cabut dari setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Beri kami hati yang percaya kepada Engkau. Pisteo, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih, materaikan terus firman-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Tuhan agung. Ku berdoa Gunung agung, penuh kemuliaan-Mu, Gunung agung, bagi kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya aku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Gunung agung. Ku berdoa Gunung agung, penuh kemuliaan-Mu, Gunung agung, bagi kemuliaan-Mu. Kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tempatkan kami di kota ini, tidaklah sebuah kebetulan, karena Engkau mengasihi kota ini. Kami mau berjaga-jaga mewakili penduduk kota ini di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Lawat kota ini, lawat penduduk kota ini, celikan mata rohani mereka untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Kami gak mau satupun yang binasa Tuhan. Kasihani kota ini, berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini, mulai dari para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua jajarannya, pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan, mereka hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk menegakkan hukum dan keadilan di kota ini. Karena itu berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Jauhkan niat-niat jahat dari mereka. Tolong mereka Tuhan di dalam membuat segala kebijakan-kebijakan. Roh-Mu bekerja lewat hidup mereka. Berkati mereka Tuhan. Segala rancangan orang jahat, segala kecurangan Tuhan bongkar di dalam nama Yesus. Segala rancangan orang jahat digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi berkat, menjadi teladan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati juga semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral penduduk kota ini, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha yang ada di kota ini, biar mereka semakin diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, berkati juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, buat umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Biar Tuhan lawat Tuhan setiap gereja, ada revival, ada kebangunan rohani. Tuhan pulihkan setiap umat Tuhan, hamba Tuhan. Kami berdoa biar kami bisa menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami, seluruh umat-Mu, jemaat MDC Tulung Agung ini, sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Biar kuasa kebangkitan itu yang menyertai kami, bersama dengan kami, sama seperti Engkau bangkit dari kematian. Biar setiap umat-Mu bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala kegagalan, bangkit dari segala kelemahan, bangkit dari segala ketidakpercaya dirian. Kami percaya bahwa umat-Mu umat pemenang, sama seperti Engkau menang, maka kami pun pasti menang.
Berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit. Kami berdoa kuasa kebangkitan-Mu yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu sudah disembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari hidup umat-Mu Tuhan. Bahkan Kau cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong dalam segala permasalahannya Tuhan. Pakai umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang sekolah Tuhan lindungi, jagai dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jagai Tuhan dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Kami mohon perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Jagai mereka Tuhan dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapak. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus jamah kasihani mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya Tuhan. Tolong dalam segala permasalahannya, berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah sama seperti Kristus sudah menang. Kita pun Tuhan berikan kuasa untuk menang. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengerti kita. Dia sudah siapkan kemenangan bagi kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati kau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai kau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang aku sampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.